Selamat malam teman-teman dan sahabat sekalian dimanapun berada. Malam ini saya coba temui teman-teman lagi dalam acara ataupun program Iman Sejati. Kita lihat ya, akhir-akhir ini begitu banyak murtadin yang bersaksi palsu, dan begitu kekeh atau kencangnya mereka menghina agama Kristen dan juga mengatakan mereka pernah menjadi pembesar di kekristenan, pernah menjadi orang yang berpengaruh di dalam kekristenan. Jadi saya kira mereka terlalu merasa bisa ataupun merasa hebat ya, padahal semuanya adalah kesaksian palsu ya, kesaksian palsu, dan ya bisa dibuktikan kalau memang itu palsu ya, termasuk seperti Yahya Waluni ya. Berikut ini coba kita lihat ya, ada sharing Bapak Pendeta Esra bersama dengan Bapak ini Saifuddin Ibrahim. Ini tadi. Ini live streaming kemarin malam ya, kemarin malam streaming Pak Saifuddin langsung ke Kupang, ada acara dan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke gereja Pendeta Esra. Sabar menunggu ya teman-teman, ini masih intro. Ya,
Shalom saudara-saudara, mohon maaf karena ada keterlambatan, beberapa kendala teknis sehingga baru sempat live sekarang. Dan pada kesempatan ini kita ada dalam acara dengan diskusi bersama dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Puji Tuhan bahwa saya akhirnya bisa ketemu dengan Pak Saifuddin. Shalom, selamat datang di GKN Revival Kupang. Haleluya. Saya beberapa hari yang lalu ada seminar di Kota Soe dan kaget juga bahwa setelah saya habis seminar, Pak Saifuddin juga hadir sebagai pembicara yang saya tidak tahu, ya. Dan akhirnya dalam pertemuan singkat kita rencana untuk live bersama malam ini, tapi beberapa kendala sehingga akhirnya baru malam ini pada jam seperti ini kita bisa live bersama, ya. Dan karena itu juga pada kesempatan ini suatu kesempatan yang berharga bahwa kita bisa sama-sama ngobrol dengan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, saya dengar nama Pak Saifuddin sudah lama, sudah tahu mukanya juga, tapi baru hari ini ketemu, ya. Haleluya. Jadi tadi berdasarkan informasi bahwa sudah 15 tahun jadi Kristen. Ya, mungkin sudah banyak orang tahu, tapi mungkin Bapak bisa kasih sedikit ringkasan sampai menjadi seorang Kristen itu bagaimana? Saya orang Bima, tentu saja Bima itu Muslim semua. Kalau saya jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Kelas 6 SD saya baca Injil, kemudian mama saya tahu baca apa, saya bilang ini mak. Mama saya bilang ini kitab sucinya orang Kristen, nanti kamu masuk Kristen. Saya bilang sama mama saya nggak mungkin saya masuk Kristen, saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Tapi dapat Alkitab dari mana? Dapat Alkitab dari saudara sepupu saya namanya Fatimah, namanya. Dia Kristen? Muslim. Jadi Alkitab The Gideons itu kecil sampai ke kampung saya, dan pada waktu saya kecil itu The Gideons Internasional hanya ada di Bali. Jadi kitab ini jalan dari Bali sampai ke desa saya yang jauh dari kota. Saya orang dusun. Jadi, nah penasaran saya di mana sekolah yang mengajarkan Alkitab, SD, SMP, SMA, dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Saya kuliah di Solo, masuk Usuluddin, sekolah perbandingan agama. Saya belajar semua agama. Waktu saya kuliah, 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya Islamkan. Setahun kemudian meninggal. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi pendeta. Dia menyesal itu ya? Itu. Ini pendeta sesat yang disesatkan orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus Kristus. Nah, selesai kuliah saya mengajar di Jepara, saya diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah, dapat jodoh orang Jepara, lahirlah 3 anak laki semua, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kemudian terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia, itu luas sekali lahannya. Saya adalah Dewan Guru Ma'had itu, saya kepala humas, saya guru Al-Quran, sejarah Islam, dan sebagainya. 2005 The Gideons Internasional datang lagi dan saya serah terima Alkitab. Alkitab itu logonya mirip dengan Alkitab yang saya baca waktu kecil. Di situ memori kembali berulang. Tapi waktu membaca Alkitab pada masa kecil itu yang tertanam di dalam pikiran itu apa? Tidak ingat apa yang saya baca. Yang saya ingat sekarang ini setelah saya dewasa, setelah saya menjadi guru di pesantren itu, kerusuhan Mei 98 itu telah mengobrak-abrik pikiran dan iman saya. Terusiklah saya. Dulu saya ini manusia radikal, sekarang berubah total. Saya benci dengan orang-orang yang melakukan kejahatan agama. Atas nama agama. Bom Bali itu puncaknya 2002 itu bom Bali, dan akhirnya tidak ada cara saya untuk membela orang Kristen, membela orang-orang minoritas, membela, kecuali saya harus ada di dalamnya. Saya masuk di dalamnya itu lebih dalam lagi. Dan begitu saya dalam, saya harus mengambil satu sisi. Setelah membaca Alkitab kedua kali, proses selanjutnya? Saya harus melakukan perbandingan yang jelas antara Al-Quran dengan Alkitab. Dan ternyata jauh langit dan bumi, paradigma yang
dikedepankan oleh kedua kitab ini. Tapi sebelum itu kan Pak Saifuddin sudah belajar di sekolah perbandingan agama. Berarti sudah ada perbandingan sebelum itu kan? Ada perbandingan, tetapi iman saya masih kepada Islam. Saya condong kepada Islam. Bahkan saya membuat skripsi saya, kedudukan wanita menurut Islam dan Kristen. Waktu itu saya menangkan Islam dong, agama saya. Tetapi setelah saya baca bagaimana perlakuan Alkitab tentang perempuan, wow jauh. Di sana boleh istri 4, di sini apa yang dipertemukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu maksudnya saya beda langit dan bumi. Maka begitu saya baca Injil sekarang ini, membaca Injil yang kedua, ya sudah, saya harus tetap kepada kitab toleransi dan damai. Toleransi dan damai itu hanya ada dalam Yesus. Jadi titik balik itu sebenarnya terjadi kapan dan apakah ada peristiwa khusus? Tidak ada peristiwa, hanya karena saya melihat bahwa kerusuhan Mei, kejahatan, ada sebuah organisasi Front Pembela Injil masuk ke pasar, gebukin orang, nggak boleh puasa pada bulan ini. FPI itu Front Pembela Injil. Karena semakin jahat mereka, semakin banyak orang melihat Injil. Itu maksud saya, FPI. Ya. Haleluya. Iya. Terus Pak Saifuddin ini minta maaf, tapi kalau kita bisa melihat kadang-kadang di Indonesia ada banyak orang jadi mualaf. Lalu pada waktu mereka sebenarnya di Kristen mereka nggak ada apa-apanya, bahkan bilang dianggap bodoh sebenarnya. Tapi begitu masuk ke agama seberang, wah yang digaungkan pendiri inilah, pendiri itu seperti Yahya Waloni lah, anaknya apa sih yang barusan lagi ini katanya anaknya kardinal itu. Nah kadang-kadang juga mungkin ada keraguan bahwa apakah mereka yang nyebrang dari sini, Pak Saifuddin yang nyebrang dari sana. Oke, kita sudah dengar ya apa yang dibahas oleh Pak Saifuddin bersama dengan Pak Esra mengenai adanya mualaf yang ya ngaku-ngaku pernah mendirikan STT, menjadi kardinal, menjadi pendeta besar, sehingga lupa akan konteks bahwa ya contohnya seperti Yahya Waloni ya, dia kan ngakunya Protestan ya, tapi anaknya kok kardinal gitu kan. Nah ini nggak ngerti kalau Protestan tuh nggak ada kardinal ya. Di Protestan itu ya pendeta lah. Kardinal itu Katolik bro ya, jadi nggak ada itu. Nah itu ya untuk pelajaran kita, supaya kita sebagai umat manusia jangan asal nyebut lah kayak Yahya Waloni ini ya. Oke, sekarang kita ganti topik lah. Kita ganti topik dulu, ini lagi hot nih sekarang. Ada berita baru nih teman-teman. Di dunia internasional sudah ditemukan ada obat yang gampang diperoleh ya. Nih kita lihat saja beritanya. Pemirsa, penelitian tentang pengobatan COVID-19 kembali memunculkan titik terang. Ilmuwan di Inggris menyebut obat steroid berdosis rendah dexamethasone mampu menyelamatkan nyawa pasien dengan gejala yang parah. Tim ilmuwan di Universitas Oxford, Inggris menyatakan dexamethasone dapat menyelamatkan nyawa pasien COVID-19 dengan gejala parah. Dexamethasone, obat steroid berdosis rendah yang relatif murah dan beredar luas, disebut sebagai terobosan besar dalam pencarian obat COVID-19. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut temuan ini sebagai prestasi ilmiah yang luar biasa. Ia memastikan ketersediaan obat termasuk sebagai antisipasi jika terjadi pandemi gelombang kedua.
I do think that we're now starting to see with, drugs like... Ya. Nah, itu adanya obat baru ya yang sudah ditemukan, ya luar biasa. Semoga pandemi corona cepat berlalu. Aku datang bersujud. Oke deh, segitu aja dulu.